Semangat pagi dan salam sehat untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang kecepatan dan debit. Nah, ini akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mengukur kecepatan sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan lain-lainnya. Kemudian nanti juga kita akan mengukur debit. Misalnya pada saat kamu mengisi air, debit airnya berapa? Contoh, waktu yang dibutuhkan berapa menit, kemudian volume wadah berapa, baru nanti kita bisa hitung berapa debit air. Nah, ini akan erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, silakan dibuka bukunya, halaman pelajaran 3, halaman 69. Ini pelajaran 3. Nanti dibikin judulnya gede ya, supaya tahu batas materinya. Materi pelajaran 2 sampai mana, pelajaran 3 sampai mana. Nah, di sini ada kata-kata kunci yang akan kita bahas. Kata kunci yang akan kita bahas pada materi ini ada jarak, kemudian ada waktu, kemudian ada kecepatan. Ini adalah kata-kata kunci yang akan kita bahas pada pelajaran 3. Ada volume, ada debit. Ini yang akan kita bahas untuk pelajaran 3 ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke kecepatan dulu ya. Kita akan bahas dulu apa itu kecepatan, apa itu debit, kemudian apa saja yang diperlukan untuk menghitung kecepatan dan untuk menghitung debit. Sekarang kita akan masuk ke kecepatan dulu. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Misalnya kalau jarak dari kota Jakarta ke Bandung 120 km. Kemudian di perjalanan memakan waktu 3 jam. Berapa kecepatan bus yang dikendarai? Nanti akan kita hitung seperti itu ya. Namun sebelum ke sana, kita harus mengingat kembali satuan panjang dan waktu ya. Ini kita ingat kembali satuan panjang. Ini udah dipelajari dari kelas 3 ya. Dan satuan waktu ini dulu yang harus kita kupas. Satuan panjang dan satuan waktu. Yang pertama kita akan bahas dulu satuan panjang. Siapa yang masih ingat satuan panjang? Siapa yang udah lupa? Ya, Ibu harap ini di kelas 5 udah harus tahu. Jangan lagi nggak tahu gitu kan. Tapi kita akan review lagi, cuma hanya sekedar mengingatkan saja, bukan berarti ibu harus dari awal-awal banget ya, karena kelas 3, kelas 4 ini udah dipelajari. Untuk satuan panjang, kita mengenal ada satuan mutlak dan satuan relatif. Untuk satuan mutlak berarti satuan yang pasti. Kalau satuan mutlak, ada satuan mutlak atau absolut ya. Dan ada satuan relatif. Kalau dikatakan satuan mutlak, berarti tidak bisa diganggu-gugat, sudah pasti. Sudah pasti. Kalau relatif ini belum pasti, hanya perkiraan. Contoh, satuan mutlak.
Ibu bikin di sini ya, satuan mutlak. Satuan mutlak itu dalam satuan panjang ada 7, yaitu kilometer, hektometer, habis itu apa? Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. Ini adalah satuan mutlak, yang mana satuan ini sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, satuan panjang untuk mengukur jarak, untuk mengukur ketebalan, tinggi, kita pakai ini. Ada lagunya nih ya kan? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, lalu mili. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi, itu semua tuh menghitung panjang. Ya, untuk panjang, jarak, ketebalan, ketinggian kita pakai satuan panjang ini ya. Nah, inilah satuan mutlak. Bagaimana satuan relatif? Kalau satuan relatif ini tidak pasti, alias hanya perkiraan. Contohnya, berapakah jarak papan tulis ini? Kita misalnya nggak punya alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu apa? Nah, alat ukurnya bisa penggaris, meteran ya, meteran. Inilah alat ukurnya untuk satuan mutlak. Tapi kalau satuan relatif, misalnya berapakah panjang papan tulis ini, kita nggak punya penggaris atau kita nggak punya meteran, kita bilang, oh kira-kira ini 1, 2, 3, 5 jengkal gitu misalnya ya. Namun kenapa dikatakan relatif? Karena bisa saja jengkalan ibu, jengkalan si Afan, jengkalan si Kalista, jengkalan si si Aska atau jengkalan yang lainnya berbeda, karena ukuran jengkalan kita itu berbeda-beda. Ada yang lebih panjang, ada yang, kalau misalnya ibu ukur ini 5 jengkal, belum tentu diukur orang yang lebih dewasa atau bapak-bapak misalnya bisa saja hanya 4 jengkal atau 4,5 jengkal. Itu namanya relatif atau tidak pasti gitu ya, belum pasti atau satuan relatif. Artinya ini hanya perkiraan. Contohnya alat ukurnya ini misalnya jengkal ya, jengkal, langkah. Berapa jarak dari rumahmu ke sekolah contohnya? Kayaknya sekitar 200 langkah gitu kan. Padahal itu hanya relatif atau belum pasti, karena belum tentu semua orang kalau berjalan dari rumahmu ke sekolah itu 200 langkah, itu hanya perkiraan seperti itu ya. Bisa jengkal, bisa langkah, pokoknya ini adalah satuan-satuan relatif. Dan ini alat ukurnya bisa tangan, bisa kaki, bisa seperti ini kira-kira. Misalnya berapa sih panjang papan tulis? Diginiin gitu. Oh, kurang lebih 1 meter lah misalnya gitu. Itu ya. Nah, itulah mengenai satuan mutlak dan satuan relatif. Sekarang ini kita akan membahas bagaimana satuan panjang itu. Bagaimana kalau turun, bagaimana kalau naik. Ini hanya mengulas kembali ya. Mengulas kembali. Anak-anak, pada saat kita belajar ini, silakan anak-anak memegang penggaris ya. Diambil penggarisnya dulu supaya kita praktekkan. Oke. Sekarang ini di sini Ibu punya alat ukur panjang, yaitu penggaris. Penggaris yang kita punya itu biasanya ukurannya itu 30 cm. Bisa dilihat ya.
Penggaris itu sendiri bermacam-macam, ada yang transparan, ada yang warna ini, ada yang warna ini, bebas aja ya kalau kan. Terus ibu juga punya penggaris yang versi kedua, ini yang dari besi ya, yang dari besi. Ini juga ukurannya 30 cm. Nanti kita lihat bagaimana hubungan cm itu dalam mili. Ada juga sih sebenarnya penggaris yang ukurannya hanya 10 cm segini, hanya 15 cm, ada yang 20, macam-macam. Ada yang 1 meter, ada yang 50 cm gitu ya. Nah, untuk satuan panjang itu sendiri kita akan bikin hubungannya dulu ya. Kalau misalnya ini 30 cm, anak-anak lihat ya. Ini adalah 30 cm. Dari kita hitungnya dari 0 sampai 30. Oke. Kita hitungnya dari sini. Ya, dari 0, ini di sini ada 0, di sini ada 30. Nah, kalian boleh memperhatikan penggarisnya. Di sini di antara 0 dan 1. Ini berarti 1 cm kan? 1 cm. Kalian lihat ada garis pendek kecil-kecil halus gini. Kalian hitung deh. Dari 0 ke angka 1 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terus di sini pas 5 dia ada garis agak panjang ya, tapi nggak sepanjang angka 1 ini di sini. Ya. Di sini ini menandakan 5 mm ya. Kemudian dari 5 terus ada garis halus pendek-pendek lagi. Kemudian 1. Terus ada lagi berarti di sini 5. Jadi setiap garis agak panjang ini berarti 5 cm. Dari sini ke sini 5 cm, ini ke sini 5 cm, ini ke sini 5 cm gitu ya. 5 cm, maaf, 5 mm. Nah, yang panjang ini, garis yang panjang ini namanya sentimeter. Ini untuk menunjukkan sentimeter, satuan sentimeter. Sentimeter berarti 1 cm, 2 cm, 3. Tapi kita tetap harus menghitung dari 0. 0 ke 1, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya sampai 30 cm. Jangan misalnya ibu bilang gambarlah sebuah garis yang ukurannya 1 cm. Berarti kalian harus menghitung dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 2 gitu ya. Terserah mulainya dari mana. Kadang-kadang penggarisnya kan udah patah tuh. Udah patah, misalnya udah dimulai dari angka 6, berarti kita mulai dari angka 6 ke angka 7, itu tetap 1 cm. Nah gitu ya. Nah untuk yang ini tadi, untuk yang garis-garis halus ini adalah milimeter. Berarti 10 kan, ada 10 tadi ini ya. Ada 10 garis-garis pendek tadi baru langsung ke angka 1. Berarti 10 mm sama itu dengan 1 cm gitu. Nanti akan kita lihat ya. Nah, sekarang ibu akan menggambarkan untuk tangga satuan panjang ya. Satuan panjang itu ada berapa tadi nak? Ada 7. Kita bikin tangga ya. Kita anggap kita ini lagi naik dan turun tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita singkat aja ya. Kilo, hekto, deka. Ingat deka itu dam. Meter, desi. Kadang-kadang orang keliru antara dekameter dengan desi. Kalau deka ada A-nya, kalau desi DM. Dam, DM. Mana lebih besar, dam atau DM? Dam. Karena kita ngitungnya dari atas. Senti, mili, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, lalu mili. Kalau naik, ingat, lihat panahnya. Kalau naik dikali, kali berapa? Kali 10. Kalau naik, maaf. Kalau turun dikali 10. Kalau naik dibagi 10. Itu semua tuh menghitung panjang. Kalau anggap kita ini lagi di tangga pertama,
anggap aja kita dari lantai 3 ke lantai 2 kita akan turun. Setiap turun satu kali, turun ya, bukan 1, 2, bukan begitu, berarti turun satu langkah gitu ya. Anggap aja kamu turun satu langkah kali 10. Berarti kalau turun lagi satu langkah lagi jadi 2 langkah, bukan 2 kali 10, bukan 10 kali 10. Jadi 10-nya ada 2 kali gitu. Kalau turun 3 kali, 10 kali 10 kali 10. Jangan 3 kali 10 itu salah ya. Yang benar itu 10-nya dikalikan berkali-kali. Kalau turun 1 kali kali 10, turun 2 kali 10 kali 10 berarti kali 100. Turun 3 kali 10 kali 10 kali 10 1000 gitu ya. Nah, anak-anak harus paham itu. Harus paham berarti turun 1 kali, turun atau naik 1 kali, turun 1 kali kali 10. Turun 2 kali sampai turun berapa kali berarti nih? Kali 100. Turun 3 kali dikali 1000. Nolnya 3 ya, nolnya 3. Berarti dihitung aja, kalau 1 kali nolnya 1, kalau 2 kali angka depannya itu tetap 1. Kalau 2 kali 100, kalau 3 kali 1000. Turun 4 kali berarti dikali nolnya ada 4 ya. Kalau nolnya ada 4, kita hitung, meletakkan titiknya kita hitung dari kanan ke kiri, 1, 2, 3 gitu ya. 10.000. Turun 5 kali berarti dikali nolnya ada 5, 1, 2, 3 berarti 100.000. 6 kali dikali berarti nolnya ada 6, sejuta. Puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, juta. Karena ini hanya sampai 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka sampai dikali sejuta. Demikian juga kalau naik, hanya bedanya ini dikali, kalau naik dibagi ya, itu ya. Jadi kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, lalu mili. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Itu semua tuh menghitung panjang. Inilah mengenai satuan panjang. Ini harus dihafal. Ini harus dipahami ya. Kapan dia harus dikali, kapan dia harus dibagi. Kadang-kadang terbalik. Turun dibagi, naik dikali. Terus yang paling kesalahan-kesalahan umum itu biasanya kalau turun 3 kali jadinya dia kali 3 kali 10. Jadi 30. Enggak gitu ya. Nolnya yang ditambah. Oke, kalau turun 3 kali berarti dikali nolnya 3, 1000. Satunya tetap ya. Kalau turun 4 kali 10.000, turun 5 kali 100.000, turun 6 kali sejuta. Baik, naik juga seperti itu ya. Ya. Di sini ada keterangan halaman 71. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Setiap turun 1 tangga dikali 10. Ya, itu. Berdasarkan diagram tersebut, maka kita bikin dulu ya. Berdasarkan diagram tersebut, maka 1 kilometer berapa hektometer? Kilometer ke hektometer berarti 10 hektometer, sama itu dengan berapa dekameter? Turun 2 kali kan? Berarti 100 dekameter. Ingat dam ya. Sama itu dengan meter. Kilometer ke meter, 1, 2, 3. Berarti 1000 meter. Sama itu dengan berapa desimeter? 10.000 desimeter. Ibu lanjut ke sini ya. Sama itu dengan sentimeter. Tambahkan karena
1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya ada 5. 100.000 cm sama itu dengan berapa milimeter? 1.000.000 milimeter. Itulah yang kita dapatkan dari diagram ini. Kemudian kalau dibilang 1 hektometer berarti berapa meter? Hektometer ke meter. Berarti hekto di sini turun 1, 2. Berarti 100 meter. Nolnya 2 ya. Berapa dekameter? Tadi udah di meter kan, udah 100. Dari meter naik lagi sekali. Berarti dibagi 10. 100 dibagi 10, coret nolnya menjadi 10 dekameter. Paham sampai di sini? Kalau ibu bilang 1 meter berapa sentimeter? Nih. Jadi kalau tinggimu 1 meter berapa sentimeter kamu? 1, 2. Turun 2 kali. Berarti sama dengan 1 dikali, karena ini 1, berarti 1 dikali 100 cm. Sama itu dengan berapa desimeter? Kalau 100 desimeter, 100 cm tadi, berapa desimeter? Kalau begitu naik lagi sekali, berarti dibagi 10 menjadi 10 desimeter. Berapa dekameter? Desimeter sekarang udah 10 nih. Berapa dekameter? Deka di sini berarti desi naik ya. 1, 2 naik 2 kali, berarti 10 dibagi 100. Pokoknya kita main-main di situ ya. Kalau 10 dibagi 100 itu 0,10. Sama itu dengan 0,1 ya. Deka meter. Sama dengan berapa hektometer? Dibagi lagi 0,10 ini, 0,1 ini, 0,1 aja ya kita bikinnya. 0,1 ini dibagi lagi ke 10 supaya ke hektometer. Berarti 0,01 hektometer sama dengan berapa kilometer? Dibagi lagi 10, berarti bertambah 0 setelah koma. 0 tadi ini 1, berarti sekarang 0,01 kilometer. Gitu ya. Sekarang coba kamu lihat di buku kamu. 0,0001 kilometer berapa hektometer? 0,01 karena dikali 10, otomatis 0 setelah koma ini berkurang 1. Kemudian ke dekameter berkurang lagi 1 setelah koma. Seperti itu ya. Boleh diperhatikan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ibu hapus dulu, ibu akan sulap, nanti akan langsung bersih ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh. Contoh nomor 1, di situ ada 2,25 meter berapa sentimeter. Kita langsung selesaikan aja ya. 2,25 meter berapa sentimeter tadi nih tanggalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilo hektodekameter desi senti lalu mili. Oke, ini ya. Meter sini ya, ke sentimeter. Meter, lihat sentimeter di bawah, turun 2 kali, berarti sama ini dengan 2,25 nih dikali, turun 2 kali 100. Lihat, ini 2 digit setelah koma nih, berarti hilangkan, hilang komanya menjadi 225 cm. Paham? Oke. Sekarang kita lihat B, contoh nomor 2.
2 kilometer tambah 0,5 hektometer sama itu dengan berapa meter? Langsung saja, kilometer ini dua-duanya kita ubah ke meter ya. Kilometer ke meter. Kilometer ke meter 1, 2, 3. Turun 3 kali berarti 2 kali. Kalau turun 3 kali dikali nolnya 3. Berarti dikali 1000 meter. Bukan 1000 kilometer ya. Kemana yang kita ubah itulah satuannya. 2, jangan 2 kilometer, 2 aja. 2 kali 1000 meter. Tutup kurung. Tambah. Ini untuk penyelesaian yang ini ya. Hektometer ke meter. Hektometer berarti sekarang di sini ya. Ke meter. 1, 2. Berarti turun 2 kali, berarti 0,5 dikali turun 2 kali berarti nolnya 2, 100 meter. Oke, sampai di sini paham ya? Kita bikin ke bawahnya. 2 kali 1000 meter. 2 kali 1000 meter berarti 2 kali 1, 2. Tambahkan 3 nolnya. 2000 meter. Tambah. Ingat ya, untuk yang pada saat kita belajar pecahan, yang di dalam kurung itu yang terlebih dahulu dikerjakan. 0,5 kali 100. 0,5 kali 100 berapa? Ini kalau dikali 10 hilang nolnya, tambah berarti kali 100 jadi 50 meter. Nah, sama kan? Karena ini, kenapa kita nggak bisa langsung jumlahkan? Karena ini satuannya masih berbeda. Kita harus ubah dulu semuanya ke yang diminta. Ya, kilometer diubah ke meter, hektometer diubah ke meter. Maka setelah udah sama seperti ini, meter dengan meter, barulah kita jumlahkan. Berarti 2000 tambah 50 adalah 2050 meter. Coba lihat, benar nggak jawabannya? B ya, halaman 71. Benar ya? Sekarang kita lihat contoh nomor 3. 3,5 kilometer kurang 10 hektometer dikurang 4 dekameter sama dengan berapa dekameter? Kalau misalnya kita mau bikin memanjang ya seperti ini, bisa juga dengan cara yang kedua seperti ini. Ini kan kilometer, ini hekto, ini deka, ini deka. Ini karena udah sama dengan deka, berarti ini tidak perlu diubah. Yang mana yang perlu diubah? Kilometer dan hektometer. Sekarang kita ubah. 3,5 kilometer ubah ke dekameter. Kilometer ke dekameter turun 2 kali berarti 3,5 kali 100 dekameter. Ingat, 100 dekameter kemana yang diubah ya? 3,5 kali 100 hasilnya 350 dekameter. Ini sudah berubah. Sekarang hektometer. 10 hektometer ke dekameter dikali 10 berarti 10 dikali 10 dekameter. 10 kali 10 100. Letakkan di nilai tempat yang sejajar. Ini kan 100 berarti sejajar. Ya, satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan. Oke. Karena ini 4, maka tidak perlu diubah. Karena ini 3 kali pengurangan, ini kan dikurang ke sini terus dikurang lagi ke sini, kita kurangkan dulu yang ini. Oke? Nanti hasilnya baru dikurangkan 4 lagi. Karena ini nggak perlu diubah ya. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0 tetap 5. 3 kurang 1, 2. Berarti ini hasilnya 250 dekameter. Masih sampai ini.
Oke. Sekarang kita kurangkan 4 dekameter. Berarti pengurangannya ada 2 langkah ya. Kenapa di sini nilai tempat ini satuan, di bawah satuan. 0 kurang 4 tidak bisa ya. Pinjam 1, 10 kurang 4, 6. Ini sisa 4. 4 dikurang 0, 4. Tetap 4, ini 2. Jadi hasilnya itu 246 dekameter. Benar gak? Halaman 71. Benar ya? Benar. Sekarang kita masuk ke contoh D. Sini udah mulai masuk ke contoh soal cerita ya. Contoh yang D atau contoh yang keempat. Di situ jarak rumah. Tunggu ya, gua hapus dulu nih. Anak-anak. Contoh yang keempat. Jarak rumah Raka ke sekolah 1,5 km. Raka ke sekolah 1,5 km. Berarti kita bikin jarak rumah ke sekolah 1,5 km. Jarak sekolah ke kantor pos berarti jarak sekolah ke pos aja langsung ya. Berapa? 500 meter. Oke. Berapa jarak yang ditempuh Raka? Jarak dari rumah Raka tadi ini ya. Raka. Jika ia ke kantor pos jadi berapa jarak yang ditempuh Raka? Berarti kita gambarkan seperti, bikin dulu ya, ditanya. Jarak yang ditempuh Raka. Jarak yang ditempuh Raka dalam satuan apa? Kilometer boleh ya, dalam satuan kilometer, karena biasanya jarak itu kalau enggak kilometer, meter paling kecil ya. Nggak pernah jarak dari rumah ini berapa senti ke rumah ini, enggak pernah ya. Sekarang jarak rumah Raka, berarti anggap aja ini rumah Raka terus ke sekolah, kemudian jarak sekolah ke kantor pos 500 meter. Ini 1,5 km. Ini agak pendek aja ya, karena kan lebih dekat ya. Sini kantor pos, ini 500 meter. Ini kilometer, ini meter. Yang ditanya, berapa jarak yang ditempuh Raka dari rumah, nih dari rumah ke sekolah jika ia ke kantor pos dulu. Berarti Raka ke kantor pos dulu. Bayangkan, ini berarti agak panjang kaki nih si Raka ini ya. Atau mungkin ada yang mau diantar ke kantor pos dulu ya. Rumah ke kantor pos, baru dia ke sekolah. Ayo. Rumah Raka ke sekolah tadi 1,5 km. Dari sekolah ke kantor pos 500 meter. Tapi si Raka ini mungkin dia mau ngantar surat dulu, dari rumah dia ke kantor pos dulu, baru ke sekolah. Berarti jarak yang dia tempuh bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti kita bikinlah jarak yang ditempuh. Berarti bentuk matematikanya, jarak yang ditempuh Raka adalah, berarti bentuk matematikanya seperti apa? Rumah Raka dulu tadi kan berarti dia ngelewatin sekolah, berarti 1,5 km. Terus dia bertambah kan? Karena dia dari rumah ke berarti dia ngelewatin sekolah segini. Terus dia ke kantor pos, berarti bertambah 500 meter. Terus dari kantor pos dia ke sekolah lagi.
tambah lagi 500. Otomatis kalau dari sekolah ke kantor pos 500, dari pos ke sekolah juga 500. Oke. Sekarang kita akan ubah, ya, ubah semuanya ini, meter dengan meter ini ke kilometer biar kita samakan kesatuan panjangnya. Berarti ini 1,5 kilometer tambah 500 meter ke kilometer, naik 1, 2, 3 kali. Berarti dibagi 1000 tambah 500 dibagi 1000 juga karena sama ya, naik 3 kali. Oke, paham sampai di sini? Ini tetap, karena ini tetap ke kilometer ya. 1,5 kilometer tambah 500 dibagi 1000 itu adalah 0,5 tambah 500 bagi 1000 itu 0,5. Tapi ini satuannya sekarang sudah bentuk kilometer. Kalau sudah seperti ini, sudah sama, tinggal jumlahkan saja. 1,5 tambah 0,5. Jumlahkan pertama dulu ya, 0, 1 disimpan, 2,0 ya. Nolnya sejajar, komanya sejajar. Tambah lagi 0,5. 0 tambah 5, 5, komanya turun, 2 tambah 0, 2. Berarti hasilnya ini 2,5 kilometer. Jadi kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh Raka ke sekolah jika Raka ke kantor pos dulu adalah 2,5 km. Nanti anak-anak di sini lengkapin ya. Ini karena terlalu pendek nggak muat lagi. Oke, itulah mengenai satuan panjang. Ya, Ibu harap anak-anak paham, anak-anak mengerti, dan karena ini hanya mengulang-ulang saja sebenarnya. Sekarang kerjakan tugas mandiri halaman 71 nomor 1 sampai 10. Ya. Yang ini dulu aja, yang halaman 71 ini 1 sampai 10. Ini yang soal cerita belum dulu ya, yang ini dulu aja. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan satuan waktu, maka kita selesaikan dulu yang satuan panjang. Kalau ini belum paham, kita nggak akan bisa masuk ke pecahan, kita nggak akan ke kecepatan, kita nggak akan bisa masuk debit. Ini harus paham dulu yang dasar-dasarnya ya. Oke, terima kasih, semangat pagi dan salam sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, belajar di mana saja dan dengan siapa saja.